Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kondisi masyarakat kita tidak bisa dilepaskan dengan kondisi kehidupan dan ekonomi rakyat Indonesia. Kita melihat perkembangan terakhir terjadi dan menggambarkan suasana yang kurang menguntungkan akhir-akhir ini. Kita lihat saja dari nilai tukar dolar ke rupiah. Rupiah kita semakin melorot. Defisit anggaran terjadi, meningkatnya jumlah atau berkembangnya orang-orang menjadi miskin di mana-mana, terjadinya disparitas ekonomi dan disparitas antar wilayah. Inilah yang menyebabkan masyarakat kita menginginkan atau menghendaki perubahan-perubahan yang cepat dan mendasar di dalam pembangunan ekonomi rakyat kita. Sebenarnya, kalau saja kita benar di dalam mengelola dan memanage sumber daya ekonomi negara ini, sekaligus sumber daya manusianya, saya yakin kita atau rakyat kita tidak seperti yang ada sekarang ini. Saya yakin ekonomi rakyat kita akan semakin berkembang dan jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Dalam hal pengembangan ekonomi kerakyatan atau ekonomi rakyat, memang salah satu indikatornya adalah pertumbuhan. Tapi pertumbuhan sampai pada saat sekarang ini belum menjamin adanya pemerataan kepada masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, melihat kondisi masyarakat, kita lebih memfokuskan kepada pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Sumber daya alam kita sudah kita ketahui melimpah ruah. Posisi strategis kita berada pada posisi yang sangat penting di arena global. Penduduk kita sangat banyak yang dapat mengelola sumber daya alam itu untuk kepentingan ekonominya. Ada 42 juta hektar lahan di Indonesia ini yang sudah rusak dan dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk mohon maaf oleh para pengusaha nasional kita, BUMN swasta. Kalau saja 42 juta hektar lahan kita tidak perlu menggunakan seluruhnya 100%, cukup kita gunakan 50% saja. 21 juta atau 20 juta hektar lahan, di mana setiap lahan itu bisa menyerap setengah orang kerja, atau setiap 2 juta bisa menyerap 1 orang tenaga kerja. Artinya kalau 21 juta hektar lahan akan dapat menyerap 10 juta tenaga kerja. Contohnya saya laksanakan di Kutai Timur, tempat saya bertugas. Saya menanam sawit lebih kurang 450.000 hektar, menyerap 150.000 tenaga kerja. Artinya
20.000 orang hidup langsung di sektor itu saja. Maka kalau benar data orang miskin 21 juta tahun 2011-2012, maka 30 juta orang itu sudah bisa dijamin dengan 20 juta hektar lahan yang bisa digunakan di seluruh Indonesia. Ini sangat sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Iskanur. Tadi Bapak memaparkan mengenai tantangan yang kita hadapi berkaitan dengan persoalan anggaran dan juga moneter. Bagaimana kondisi yang kita hadapi sekarang ini, nilai tukar rupiah bergejolak dan bahkan kemudian memberikan tekanan terhadap anggaran. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ini kan sebetulnya memang pilihan kita ketika membuka atau menjadi bagian dari pasar dunia. Nilai tukar kita memang dibuat untuk bebas. Pertanyaan saya adalah, apakah dalam pandangan Bapak pilihan ke depan itu sebaiknya kita kembali kepada sistem moneter yang dipek seperti zaman Orde Baru, atau kita menggunakan sistem yang tetap bebas seperti sekarang dengan konsekuensi akan bergejolak? Yang kedua adalah, kalau memang menggunakan sistem yang bebas, pengalaman Jepang justru menggunakan nilai tukar yang berubah itu untuk memperkuat sistem perdagangan mereka. Jepang selalu memberi bahan baku pada saat nilai yennya menguat, tetapi dia melepas ekspor ketika nilai yennya itu melemah. Apakah yang kedua merupakan strategi kalau pilihannya adalah kita pilihan nilai tukar yang berubah? Baik Pak Tommy, kedua-duanya itu sebenarnya mengikat kita. Kedua-duanya itu mengikat kita untuk melakukan, menjaga dan mempertahankan nilai tukar kita. Apakah dengan cara pernah dilaksanakan oleh Malaysia pada saat krisis tahun 97-98, dia menjaga nilai ringgitnya dengan mempertahankan nilai itu secara sepihak. Yang paling penting adalah terhadap bagaimana pengaruh-pengaruh bebas terhadap nilai tukar uang itu kita itu adalah bagaimana kita meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan sumber daya alam kita untuk membangun ekonomi. Sepanjang kita mau melakukan itu dan memiliki integritas kita semua pihak, apakah itu pemerintah, apakah itu swasta yang kerjasama dengan rakyatnya, ini harus dibangun. Kenapa sekarang terjadi ketika ada masalah global mempengaruhi terhadap nilai tukar rupiah kita? Jadi kalau kita ingin bertahan, maka kita harus yakin bahwa pengelolaan ekonomi rakyat dengan meningkatkan produksi dalam negeri, disparitas ekonomi daerah yang Bapak tadi kemukakan itu kemudian itu apa yang Bapak lakukan ketika kalau nanti Bapak yang akan menjadi calon presiden dari provinsi ini untuk membuka peluang itu menjadi terobosan nasional? Gampang. Ya. Pemerintah harus membangun infrastruktur ekonomi yang adil dan merata di seluruh wilayah. Kenapa? Kenapa sekarang disparitas? Kita lihat pembangunan ekonomi kita sekarang lebih kelihatan terfokus kepada suatu kawasan. Kita lihat prasarana ekonomi kita, di Jakarta dan di Jawa dibangun terus-menerus sehingga semua investasi datang ke sana. Dapat terjadi disparitas. Harga komoditas strategis yang milik masyarakat kita bersama seperti semen, harga di Jawa, harga di Jakarta itu hanya 60.000 per sak. Di Papua, di Kalimantan harganya mencapai 2,5 juta per sak. Apa? Padahal kita bisa membangun infrastruktur merupakan tanggung jawab negara, sehingga investasi atau investor akan membangun
pabrik-pabrik semen yang ada di Papua. Oke, Pak Ismail. Di tagline-nya Bapak tentang daerah maju Indonesia Jaya. Konteks ini kemudian bagaimana Bapak kalau dari Presiden untuk memutuskan ini menjadi tidak ada relasi-relasi kemudian secara nasional, hanya dikuasai oleh tadi Bapak bilang. Ya. Bagaimana posisi kebangsaan kita harus dijaga, Pak Ismail? Ini adalah suatu komitmen kita bahwa daerah itu adalah sumber produksi. Daerah itu adalah yang terkait langsung dengan pembangunan masyarakat. Daerah itulah sumber-sumber ekonomi kita. Ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada sumber-sumber daya alamnya. Jadi kalau kita membangun daerah dan seluruh daerah ini memiliki kemampuan ekonominya, maka secara nasional, karena pertumbuhan ekonomi itu terbentuk dari agregat pertumbuhan daerah-daerah. Terima kasih. Baik, Pak. Kalau Bapak jadi Presiden, pilkada gubernurnya yang dihilangkan atau pilkada kabupaten kotanya? Tentu saya sepakat, ini bukan kepentingan pribadi. Ya. Maka pemilihan kepala daerah itu wajib dilaksanakan langsung, kecuali gubernur. Kalau gubernur itu di dalam ketentuannya adalah sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur itu tidak memiliki rakyat dan wilayah. Yang memiliki rakyat dan wilayah adalah bupati dan wali kota. Terima kasih. Ada lagi? Ada dulu. Silakan. Ada lagi atau sudah cukup? Saya kira tepuk tangan untuk Bapak Ismail Nur. Terima kasih. Demikian acara debat publik di Makassar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kewajiban Indonesia sudah berangkat sehari sebelumnya. Informasi sekali